Halo semuanya, di video kali ini saya akan membahas jurnal penyesuaian perusahaan dagang. Menyusun jurnal penyesuaian untuk perusahaan dagang. Soal yang pertama, berdasarkan stok opname persediaan barang dagangan dinilai seharga 4 juta rupiah. Gunakanlah metode ikhtisar laba rugi. Soal yang kedua, gaji karyawan bulan Januari akan dibayar di bulan Februari sebesar 2 juta. Soal ketiga, perlengkapan yang tersisa senilai 1 juta rupiah. Yang keempat, peralatan disusutkan sebesar 10%. Soal yang kelima, asuransi dibayar pada awal bulan Januari untuk periode 1 tahun. Soal yang terakhir atau yang keenam, sewa dibayar pada awal bulan Januari untuk periode 1 tahun. Buatlah jurnal penyesuaian toko sembako Raya Indah. Cara menjawabnya. Pada kolom 1, berdasarkan stok of 6, persediaan barang dagangan itu dinilai seharga 4 juta rupiah. Gunakanlah metode ikhtisar laba rugi. Kita cek persediaan barang dagang yang ada di neraca saldo, yaitu sebesar 5 juta. Berarti data 5 juta ini salah, yang benar adalah 4 juta. Berarti 5 juta yang semula ada di posisi debit seharusnya dikeluarkan dengan cara dikreditkan. Nah, persediaan barang dagang yang ada di neraca saldo ini kita anggap sebagai persediaan barang dagang awal yang harus dikeluarkan dengan cara dikreditkan. Maka kita tulis di sini Januari 2021 tanggal 31. Karena jurnal penyesuaian itu dibuat di akhir periode. Nah, persediaan barang dagang ini kan di sisi kredit, maka debitnya adalah ikhtisar laba rugi karena diminta menggunakan metode ikhtisar laba rugi. Ikhtisar laba rugi di posisi debit. Kreditnya persediaan barang dagang yang awal yaitu sebesar 5 juta. Berarti kita tulis di sini angkanya sebesar 5 juta di posisi debit. Kemudian di posisi kredit juga 5 juta. Nah, seperti ini. Ini adalah cara mengeluarkan persediaan barang dagang yang salah. Sekarang kita masukkan persediaan barang dagang yang benar yaitu sebesar 4 juta. Maka persediaan barang dagang ini kita debitkan. Nah, persediaan barang dagang akhir ini adalah akhir yang stop of name kita debitkan dan kreditnya adalah ikhtisar laba rugi. Nah, sekarang angkanya sebesar berapa? Sebesar 4 juta. Kita tulis di sini. Nah, baik debit maupun kredit sama, yaitu 4 juta. Setelah itu kita garis. Garis ini sifatnya hanya membantu saja. Pada kolom kedua, lanjut ke soal nomor 2 ya. Gaji karyawan bulan Januari akan dibayar di bulan Februari sebesar 2 juta. Nah, ini kan periode Januari. Ternyata ada gaji bulan Januari yang baru dibayar di awal Februari. Padahal ini beban bulan Januari. Berarti ada beban yang belum dibayar. Utangnya bertambah. Utang bertambah itu ada di posisi kredit. Nah, kita tulis dulu 31 juta. Beban bertambah di posisi debit, beban gaji. Kreditnya adalah utang gaji karena belum dibayar. Angkanya sama seperti di sini, yaitu sebesar 2 juta baik debit maupun kredit. Pada kolom ketiga, perlengkapan yang tersisa senilai 1 juta. Nah, untuk menyesuaikan perlengkapan, kita harus tahu data perlengkapan yang ada di neraca saldo. Kita hadirkan dulu neraca saldonya. Perlengkapan kita cari sebesar 1.500.000. Padahal diminta perlengkapan itu yang tersisa ternyata hanya senilai 1 juta. Padahal di sini 1.500.000. Berarti terlalu kebanyakan, harus dikurangi. Dikurangi perlengkapannya sebesar 500 agar sesuai dengan yang ada di sini. Maka perlengkapannya dikurangi, dikurangi itu di posisi kredit. Tanggal 31 debitnya beban perlengkapan, kreditnya perlengkapan. Sebesar berapa? Sebesar yang hilang. Yang hilang tadi kan 500 ya. Nah, 500 menempati posisi debit dan kredit. Nah, untuk kolom 5 dan kolom 6 jawabannya sudah ada di gambar ya, sudah dijelaskan, bisa dipahami dan dipelajari terlebih dahulu.